Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini saya dapat bersama-sama kembali dengan saudara mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan, bersama dengan Art of Worship Morning Devotion pada pagi hari ini. Dan kiranya dengan mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan, kita semua menjadi orang-orang yang terus diberkati, disertai dan diberi rahmat oleh Tuhan, di mana Tuhan berjanji memberikan rahmat-Nya yang baru setiap hari, setiap pagi kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan melanjutkan lagi di Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30, tetapi nanti saya hanya akan membaca beberapa ayat saja, dan kiranya melalui ayat ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan sepanjang hari yang telah kami lalui dan sepanjang malam yang telah kami jalani. Dan kiranya kami sungguh dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Kami bangun pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, dan kiranya melalui firman-Mu ini kami terus bertumbuh di dalam iman dan terus menjadi dewasa, karena firman mendewasakan kami, firman membangkitkan iman kami, menghidupkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan Art of Worship Morning Devotion ini supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya hanya akan membaca beberapa ayat saja. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara bisa baca ayat 16 ini sampai ayat yang ke-30. Nanti saudara lanjutkan di rumah untuk saudara mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari ayat firman Tuhan ini. Saudara, dikatakan Roh Tuhan mengurapi aku. Ini bicara tentang pengurapan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang membuat seseorang menjadi nyaman, membuat seseorang menjadi bangga, lalu kemudian menyombongkan diri karena pengurapan Roh Tuhan yang ada di atasnya. Tetapi orang yang diurapi Tuhan harus punya kesadaran satu hal, bahwa pengurapan itu punya tujuan, yaitu untuk membebaskan, saudara. Pengurapan itu untuk membebaskan dan membawa orang mengalami kasih karunia dan anugerah. Dikatakan Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam pembacaan ayat yang dibacanya dari Yesaya, di mana dia setelah menutup Alkitab itu dia berkata bahwa saat ini ayat ini digenapi dengan menyatakan identitas dirinya, bahwa apa yang menjadi misinya dan apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Saudara, urapan Roh Kudus itu selalu bergerak ke arah mereka yang terluka, yang tersingkir, dan mereka yang terbelenggu. Urapan Roh Kudus membawa seseorang untuk melayani mereka, supaya mereka yang tersingkir itu dipedulikan, supaya mereka yang terluka dibalut, disembuhkan, supaya mereka yang terbelenggu dibebaskan, dilepaskan melalui pengurapan dan kuasa Roh Kudus itu. Saudara, kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi yang buta, kemerdekaan bagi mereka yang tertindas. Inilah tujuan dari Roh Kudus mengurapi kita, mengurapi pelayanan-pelayanan kita, supaya orang-orang yang marginal, yang terpinggirkan ini, mereka juga disentuh oleh kasih Tuhan, disentuh oleh Injil, disentuh oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Injil bukan hanya berita rohani, bukan hanya menjadi sebuah berita
sukacita dan kabar baik, tetapi juga merupakan kabar pemulihan bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang terbelenggu, bagi mereka yang terpenjara, bagi mereka yang tersingkirkan, supaya hidup mereka dipulihkan. Injil menjadi kabar baik, tetapi Injil juga adalah kekuatan Allah yang membebaskan, menyelamatkan, memulihkan, supaya orang-orang yang dalam situasi kondisi yang kurang baik, mereka mendapatkan perhatian Tuhan, mendapatkan kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ada pertanyaan yang mungkin bisa kita pertanyakan untuk menjadi bahan renungan kita. Apakah iman kita hanya membuat kita nyaman? Hanya, wah puji Tuhan aku diberkati, puji Tuhan aku sehat, puji Tuhan aku tidak punya masalah, puji Tuhan aku tidak mengalami ini, itu, dan sebagainya. Atau justru iman yang Tuhan anugerahkan dalam pertumbuhan kita yang menjadi semakin dewasa itu membuat kita ini bergerak, membuat kita ini mulai peduli dengan mereka-mereka yang terikat, yang terbelenggu, yang terluka, dan mereka yang tersingkirkan, supaya mereka juga tersentuh oleh Injil dan mereka dipulihkan oleh kuasa Injil. Oleh karena itu, Roh Kudus yang mengurapi kita bukan hanya mengurapi, tetapi juga memanggil kita umat Tuhan hari ini untuk menjadi alat pemulih, alat bagi pemulihan umat Tuhan yang lainnya. Bagi pemulihan siapa? Pemulihan di keluarga, pemulihan di komunitas gereja, home kita, kelompok-kelompok kecil kita, kelompok-kelompok kategorial kita. Mereka dipulihkan, mereka dilawat, disentuh oleh Injil, dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Mereka juga menikmati anugerah Tuhan. Melalui pelayanan kita, mereka dipulihkan. Dan gereja juga bukan hanya pribadi, tapi gereja juga yang diurapi oleh Tuhan, bukan hanya gereja untuk menjadi yang paling berisik ya, dengan banyak ide, gagasan, dan sebagainya. Tetapi gereja menghadirkan kelegaan bagi mereka yang membutuhkan. Gereja bukan menjadi gereja yang paling berisik dalam segala aktivitasnya, tetapi tidak menyentuh orang-orang untuk dipulihkan. Seharusnya gereja yang diurapi adalah gereja yang hadir untuk memberikan pemulihan, kelegaan, dan sukacita karena kebebasan, pemulihan, keselamatan, dan mujizat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan umat yang kita layani. Saudara, kalau kita perhatikan ini, ayat ini dibacakan oleh Tuhan Yesus di mana? Ayat ini dibacakan oleh Tuhan Yesus di Nazaret, di sinagog di Nazaret, saudara. Tetapi menariknya, di kota kelahirannya, bukan kelahiran, kota tempat di mana dia dibesarkan, justru malah dia ditolak, saudara, oleh umat yang ada di kota Nazaret. Awal mulanya orang-orang Nazaret ini merasa heran akan apa yang Yesus beritakan, dan mereka kagum dengan Yesus. Awal mulanya mereka membenarkan Yesus, tetapi kemudian lambat laun diolah dengan pemikirannya, dengan pengetahuannya, dengan logikanya. Kemudian mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf, tetangga kita, orang yang kita tahu sejak masa kecilnya, orang yang kita kenal ayahnya, ibunya, kakek neneknya juga kita kenal, ada bersama-sama dengan kita. Wow, kekaguman berubah menjadi sebuah prasangka, prejudice, asumsi di dalam diri mereka. Saudara, kekaguman yang tadinya begitu rupa diucapkan, diungkapkan, berubah menjadi sebuah penolakan. Saudara, ketika firman menyentuh ego pribadi orang itu, ketika firman menyentuh orang itu secara pribadi, nggak tahan dia, saudara. Firman bagaikan pedang bermata dua, menyentuh zona nyaman mereka, sehingga mereka menjadi berubah. Bukankah dia ini anak tetangga kita, dia orang biasa, sehingga mereka mulai sedikit demi sedikit menolak Yesus, tidak mau mendengar Yesus, dan kemudian berusaha untuk bahkan menangkap Yesus dan membinasakan Yesus.
mendorong Yesus ke tebing di kota Nazaret. Saudara, mereka tidak menolak firman karena firman Tuhan itu salah. Yang seharusnya kita tolak firman itu karena firman itu salah atau menyesatkan. Tetapi dia menolak bukan karena apa yang dikatakan Yesus salah, tetapi mereka menolak firman karena firman itu terlalu dekat dan terlalu menantang dalam dirinya, mengkritiki mereka, sangat tajam diucapkan oleh mereka. Mereka menolak firman karena mereka tahu siapa yang mengucapkan, sehingga mereka mulai bergeser, tidak mau menerima firman karena mengetahui Yesus dan latar belakangnya. Setelah banyak orang suka firman yang menghibur, banyak orang suka firman yang menyenangkan telinga, tetapi mereka menolak firman ketika firman itu menegur dirinya, ketika firman itu menyentuh hatinya, menyentuh egonya. Wah, mereka mulai menolak. Pengkhotbahnya jelek, pengkhotbahnya kurang bagus, firman yang disampaikan tidak berdasar, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kita ini dipanggil oleh Tuhan, saudara, bukan hanya untuk menjadi pendengar firman, tetapi kita juga dipanggil Tuhan untuk pelaku firman Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk hanya kagum terhadap khotbah atau firman yang disampaikan, tetapi kita dipanggil untuk taat kepada firman yang dikhotbahkan, firman yang disampaikan. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan itu seringkali tidak selalu membuat kita nyaman, tidak membuat kita senang, tetapi percayalah, saudara, firman yang disampaikan itu memiliki maksud dan tujuan membentuk hidup kita supaya kita ini serupa dengan Bapa di surga, sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Menarik ya. Yesus menyinggung janda Sarfat, janda Naaman, orang Syria, orang-orang di luar Israel. Diungkapkan oleh Yesus kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika Yesus menyampaikan berita-berita, ada orang-orang di luar, orang-orang Yahudi itu mengalami mujizat, mengalami kasih karunia. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang mendengarnya bahwa anugerah Allah itu melampaui batas suku, melampaui batas tradisi, melampaui batas keluarga, kaum, bangsa, bahasa, melampaui, saudara. Oleh karena itu, kasih Tuhan itu melampaui. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini eksklusif, bahwa Tuhan hanya mengasihi kita, Tuhan hanya mendengar doa kita, Tuhan hanya ingin memanifestasikan kuasanya kepada kita. Tidak, saudara. Tuhan juga menyentuh orang-orang di luar umat Allah, seperti Naaman, seperti janda Sarfat. Saudara, Tuhan tidak bisa dimiliki oleh satu suku bangsa tertentu, oleh suku tertentu, oleh bahasa, oleh kaum tertentu, saudara. Lalu kemudian Tuhan diatur oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu karena dimiliki oleh orang, suku, kaum, bangsa tertentu. Saudara, tidak. Allah itulah yang memiliki suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Allah adalah Allah yang universal, Allah yang mengasihi orang-orang percaya, tetapi juga mengasihi orang-orang di luar yang belum percaya. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, saudara, bukan hanya satu kaum, suku, bangsa tertentu, agar semua orang, bukan hanya satu suku bangsa tertentu, tapi semua orang di muka bumi ini Tuhan kasih. Dan Tuhan ingin supaya mereka semua selamat karena kasih dan anugerahnya. Tuhan ingin semua manusia tidak turut dihukum, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Oleh karena itu, saudara, kita perlu waspada terhadap sikap Tuhan harus bekerja seperti apa yang Tuhan mau. Sikap-sikap arogan ini harus
jauh dari hidup kita, saudara. Tuhan harus nurut doa kita. Tuhan harus nurut kemauan kita. Tuhan harus nurut keinginan kita. No way, saudara. Kitalah yang harusnya nurut Tuhan. Sikap-sikap arogan seperti ini adalah kekanak-kanakan di dalam Tuhan. Iman yang kekanak-kanakan adalah iman yang tidak dewasa. Iman yang seringkali membuat kita ini tidak menikmati rahmat dan anugerah dan kasih. Menjauhkan kita bahkan dari anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan itu maha kuasa. Dia omnipoten. Dia omnipresence. Dia maha hadir. Dia maha kuasa. Dia bebas melakukan kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dia bebas memakai siapa saja. Dia bisa memakai saya, dia bisa memakai saudara, dia juga bisa memakai siapa saja dari segala suku, kaum, bangsa, bahasa yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya bangsa tertentu, Tuhan juga bisa memakai orang-orang sederhana seperti saudara dan saya. Dia bebas memakai siapa saja dan di mana saja. Bahkan di luar dugaan kita, Tuhan bisa memakai mereka. Jangan pernah berpikir Tuhan hanya bisa memakai kita. Jangan berdiri seperti Nabi Zedekia, saudara, yang hanya berkata, masakan Tuhan berbicara kepada orang lain? Dia harusnya berbicara kepadaku. Saudara, Zedekia akhirnya dihukum Tuhan, jadi nabi palsu. Ya, karena dia berpikir bahwa hanya melalui dirinya lah Tuhan berbicara. Ternyata tidak, saudara. Saudara, ketika anugerah Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita mau tetap percaya, saudara? Amin, saudara. Harusnya tetap percaya. Sekalipun situasi, kondisi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Lukas 4 ayat 16-30 ini menunjukkan kepada kita bahwa firman yang hidup akan mengungkapkan hati manusia. Seperti apa hati manusia itu? Karena firman itu bagaikan cermin. Ketika kita membaca, sebetulnya kita sedang bercermin untuk melihat diri kita sendiri. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Respon manusia yang seringkali menentukan Allah itu nampaknya berubah. Padahal sebetulnya yang berubah adalah kita, saudara. Tuhan tidak berubah. Oleh karena itu, mari kita mendedikasikan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya pengurapan Tuhan ada di atas kita untuk menjadi pemulih, untuk menjadi pembebas, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa kiranya roh Tuhan ada di atas kita dan mengurapi kita untuk berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat, rahmat, dan anugerah-Mu kepada setiap kami. Dan kiranya sungguh kami menikmati berkat dan rahmat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Ketika kami keluar, ketika kami masuk, kami ada dalam perlindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa. Dan kiranya melalui hidup kami yang diurapi oleh Tuhan, kami menyentuh orang-orang yang perlu disentuh supaya mereka dipulihkan, supaya mereka dibebaskan, dan supaya mereka menerima kasih karunia Tuhan. Supaya Injil tidak hanya menjadi kabar baik, tetapi Injil juga menyelamatkan dan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, pakailah hidup kami, dan kiranya melalui hidup kami, kami semakin mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melakukan semua kegiatan saudara. Jangan lupa nanti tanggal 20 Februari kita ada event of mission bersama dengan Pendeta Apin. Dan kiranya ini menjadi event yang memberkati kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beraktivitas. You are blessed.